Bab 029. Ran, saya butuh bantuan kamu. Siap? Dan obrolan melalui panggilan telepon itu terus berlanjut sampai Arman masuk ke dalam lift. Tanpa ia sadari, seorang wanita cantik, tinggi semampai terus memperhatikannya dari kejauhan. Dia dan istrinya menginap di hotel ini. Keningnya mengerut dengan ekspresi tak suka. Lydia, tegur seseorang dari belakang. Ayo, bentar lagi acara dimulai. Iya, ayo. Ucapannya kemudian beranjak pergi. Di pagi yang sama, Waldan baru saja menyampaikan rencana pernikahan resminya dengan nada kepada keluarga besarnya. Setiap Waldan bicara, Mbak Nia hanya bisa menggeleng tak percaya. Seolah sangat tidak setuju dengan pernikahan sang adik yang dianggap membuat malu keluarga mereka. Akad disiapkan Mama Nada, lanjut Waldan, terlihat malas-malasan. Kita tinggal datang aja. Untuk resepsi Nada mau yang mewah, dengan tradisi khas anggota Polri. Dia minta di gedung, atau di hotel. Ngapain gede-gedean? Tanya Mbak Nia sembari melototkan mata kepada Waldan. Abis-abisin duit aja. Apalagi sekarang dia lagi hamil. Nikah sederhana aja. Setelah anaknya lahir, cerain. Mbak, kok malah ngomong gitu? Tegur Suri. Baguslah kalau kita punya ipar Nada, dia kan dokter. Lebih terhormat dibandingkan istri Waldan yang sebelumnya. Walaupun dia dokter, atau pemilik rumah sakit sekalipun, kalau dia nggak pernah ngasih kita duit, nggak sopan, nggak pernah bantu kalau ada acara di rumah, buat apa? Udah nggak srek aku. Tapi terpaksa karena dia. 13. Udah hamil. Udahlah. Intinya terima aja, sudah kejadian, sahut Mas Ridwan sambil berdiri dari posisi duduknya. Dulu, kalian semua banggain Nada, kan? Sekarang, harusnya kalian semua sadar, lebih baik Chelsea kemana-mana. Dia patuh, selalu jagain ibu dan gak banyak nuntut. Makan tuh ambisimu. Mas Ridwan meninggalkan ruangan keluarga dengan ekspresi kecewa yang terlihat jelas di wajahnya. Suri pun segera menyusul suaminya itu, diikuti Mbak Nia yang jual terlihat kesal. Sama seperti kedua kakaknya, Waldan pun tidak lagi berselera melanjutkan hubungannya dengan Nada. Hatinya benar-benar beralih kepada wanita yang tidak lain adalah mantan istrinya sendiri. Cukup lama ia tertegun di sana, sebelum akhirnya ia mencoba untuk menghubungi seseorang. Assalamualaikum, Sofia. Waldan. Iya, ini aku. Aku bisa minta tolong nggak? Sebelum melanjutkan obrolan lewat panggil telepon dengan teman dekat Chelsea, Waldan beranjak pergi dari ruang keluarga ke teras depan. Bu Chelsea mau nunggu di sini? Tanya Rania sesaat setelah sampai di depan lobi kantor reskrim, setelah seharian ia menemani Chelsea di hotel dan mereka sempat jalan-jalan. Pak Arman masih di ruang interogasi loh. Nggak apa-apa. Chelsea melambaikan tangan kepada Pak Kusnaidi yang menunggu di dalam mobil. Kemudian kembali menatap Rania yang nampak khawatir padanya. Kamu ada latihan kan, nanti malam. Sekarang kamu istirahat. Makasih sudah mijatin saya, ngajak jalan-jalan juga. Sama-sama, Bu. Memang sudah tugas saya. Rania kembali memakai ranselnya. Ya udah kalau gitu, saya sama Bapak pamit duluan. Iya hati-hati di jalan. Selepas kepergian Rania dan bapaknya, Chelsea berbalik masuk ke dalam kantor. Beberapa orang yang berpapasan dengannya menyapa dengan ramah. Termaksud Rusdi yang kebetulan lewat. Wah, nyusulin Pak Arman. Iya, Mas. Tunggu di bawah aja, Bu Chelsea.
Bentar lagi komandan selesai. Rusdi melirik kanan-kiri. Nah ayo duduk di sana saja, sambil temenin saya meriksa berkas yang harus dibawa ke kejaksaan besok. Tanpa mengatakan apapun Chelsea mengikuti langkah Rusdi. Toh mereka duduk di tempat umum, bukan di satu ruangan yang tertutup. Saat pria itu sedang sibuk memeriksa berkas, Chelsea nampak memperhatinkan, seolah penasaran dengan sesuatu yang mungkin saja diketahui Rusdi. Mas, boleh nanya nggak? Nanya, ditutupnya berkas di atas meja seraya menatap Chelsea yang sedang duduk di depannya. Nanya apa? Tuh, itu. Bahu Chelsea bergerak turun, saat menghembuskan napas dari mulutnya. Lah tiba-tiba gugup, tapi penasaran. Lebih tepatnya mulai penasaran dengan sosok suami yang selama ini tidak terlalu ia perhatikan. Mas Arman, punya mantan gak sih? Rusdi mengulum senyum sembari memasang ekspresi penuh arti. Banyaklah. Masa sih? Chelsea terlihat semakin penasaran, sampai-sampai kelopak matanya membeliak, dan kedua. 14. Lengannya diletakkan di atas meja, menandakan kalau obrolan itu bukan lagi sekedar ingin tahu, tapi ingin mencari tahu. Hoh, banyak. Sadar nggak sih kalau suami Bu Chelsea itu ganteng? Iya, sadar sih. Nah itu. Meski komandan belum setahun bergabung di sini, tapi saya banyak dengar cerita dari mantan anak buahnya pas masih tugas di tempat lama. Si Herman itu, kenalkan. Chelsea mengangguk, sorot matanya mulai gelisah. Gemercik kecemburuan telah hadir tanpa ia sadari. Terus, ya intinya sih, rumput tetangga selalu lebih hijau, apalagi dari sisi pandang perebut suami orang. Rusdi menyondongkan badannya ke depan menatap Chelsea serius. Dijagain jangan sampai lepas. Chelsea hanya bisa terperangah sambil mengerjapkan mata. Suara di belakang sana, membuat Chelsea langsung terkesiap. Dari tadi? Tanya Arman, saat berhadapan dengan Chelsea. Barusan. Oh ya sudah, ayo pulang. Arman menoleh kepada Rusdi. Rus, ayo. Katanya mau sekalian. Oke. Berkas tadi, Rusdi masukkan ke dalam tas kemudian beranjak pergi meninggalkan tempat itu bersama Chelsea dan Arman. Sepanjang perjalanan pulang, Chelsea kepikiran sendiri dengan ucapan Rusdi. Ia seolah takut kejadian lama terulang lagi di pernikahan keduanya. Kegelisahan yang terpancar di wajah sang istri, membuat Arman mengurungkan niatnya untuk memeriksa berkas yang akan dibawa ke kejaksaan. Tangannya terulur, menarik bahu Chelsea. Sini rebahan. Kamu masih pusing gara-gara semalam, kan? Chelsea sedikit kaget saat kepadanya rebah di atas pangkuan Arman. Iya, sedikit. Tuh kan. Harusnya tadi, langsung pulang aja. Arman mengalihkan pandangannya kepada Rusdi yang sedang menyetir di depan. Rus, minyak angin di laci dashboard. Oke. Sambil memperhatikan jalan, Rusdi mengambil minyak angin dan langsung diserahkan ke Arman. Perlahan, Arman mengoleskan minyak angin di pelipis Chelsea, lalu memijatnya pelan. Enak kan? Perlakuan Arman semakin membuat hati Chelsea resah. Debaran jantungnya pun begitu kuat dan cepat di dalam sana. Mas, kenapa? Chelsea mendongakkan kepalanya menatap Arman. Cantikkan bojomu atau mantanmu? Heh. Arman mengerut, sambil berusaha menajamkan pendengarannya. Ma mantan. 15. Ma mantan. Sejenak Arman berpikir. Mantan siapa yang Chelsea maksud? Sedang dirinya tak pernah membangun komitmen dengan siapapun sebelum pernikahan mereka. Pertanyaan yang begitu mendadak,
Tanpa dasar yang jelas, ditambah ekspresi memelas yang dipenuhi ketakutan memantik kecurigaan, membuat dagu Arman terangkat, melihat ke arah Rusdi yang sedang duduk santai di belakang kursi setir. Dari cermin yang tergantung di bagian depan mobil, Rusdi melirik ke belakang, memperhatikan ekspresi Arman yang tengah menatapnya dengan tajam. Nyalinya ciut, tapi kadung ngarang cerita demi memancing perasaan Chelsea. "Wahaha, Bu Chelsea jangan nanya gitu," sahut Rusdi sebelum Arman angkat bicara. "Cantik itu relatif, tapi yang namanya laki-laki sejati, pasti akan milih yang baik akhlaknya. Pernikahan, ibadah seumur hidup, ya kan?" Penuturan Rusdi tak membuat Chelsea tenang. Ia masih menatap Arman. Berharap mendapatkan jawaban yang bisa membuatnya tenang dan tidak overthinking, apalagi sekarang, ia sudah menyerahkan segalanya kecuali hati. Dari Rusdi, sekarang Arman kembali memperhatikan Chelsea yang masih berbaring di atas pangkuannya. "Za, kamu nggak perlu menanyakan hal itu, karena Mas tidak." Ucapan Arman kembali menggantung, saat ponsel dinasnya berdering di saku jaket, menandakan jika ada telepon penting yang harus menyita perhatiannya. Niat untuk menjelaskan pun sirna. "Ya, ini saya Pak. Ada apa?" Chelsea bangkit dari posisi berbaringnya, kembali duduk di posisi awal. Memperhatikan Arman yang tengah sibuk bicara dengan seseorang di ujung telepon. Tanpa Chelsea sadari dirinya mulai egois, tak ingin kalah dari masa lalu Arman yang sebenarnya tidak pernah ada. Sepanjang jalan, isi kepalanya dipenuhi dengan gambaran-gambaran wanita konglomerat yang pernah mengisi hati suaminya. Belum lagi ucapan Rusdi yang mengatakan jika setiap tugas di luar banyak wanita yang menggoda Arman. Hal itu membuat hati dan perasaannya yang dulu biasa saja sekarang benar-benar tidak tenang. Mobil dinas yang dikendarai Rusdi memasuki halaman depan rumah Oma Lusita. Situasi sedang ramai di depan, para pekerja harian sedang sibuk merapikan tanaman hias di depan, dan membersihkan rumput-rumput liar. "Za, kamu masuk duluan, Mas masih mau nelepon." "Iya, Mas." Kedua kaki Chelsea terasa begitu berat untuk turun. Seolah ingin selalu berada di dekat suaminya. Namun, terlalu gengsi untuk mengakui hal itu, dan tidak mempunyai alasan yang tepat. Setelah keluar dari mobil, ia berjalan pelan menuju teras. Sesekali menoleh ke belakang, memandangi Arman yang baru saja keluar dari mobil, berbarengan dengan Rusdi. Langkahnya terus berlanjut sampai masuk ke area dalam rumah. Tidak langsung naik ke lantai 2. Langkahnya berlanjut ke belakang, ingin menemui Ona. Tapi saat melihat seorang wanita yang sedang duduk di sofa ruang tengah, Chelsea langsung mempercepat langkahnya. "Sophie." Ia berhambur memeluk Sofia, sebentar sebelum akhirnya ia lepaskan. Di tatapannya wanita itu penuh rasa penasaran. "Kok nggak bilang aku kalau mau datang?" 16. Mendadak. "Tadi Oma Mas Arman nyuruh aku nunggu di sini sampai kamu datang. Ayo cari tempat. Aku mau ngomong sesuatu. Penting banget." Tanya Chelsea memastikan. Karena tadinya ia berniat menemui Oma Lusita dulu. "Aku belum lihat Oma. Nanti aja, beliau lagi tidur. BTW ini penting banget." "Ya sudah, ayo ikut aku ke atas aja." Diraihnya pergelangan tangan Sofia dan langsung ditarik pergi menuju tangga. Sementara di luar sana, Arman baru saja selesai menelpon salah seorang petugas reserse. Menoleh kepada Rusdi yang sedang asik ngernol kok sambil duduk di kap depan mobil. Tingkah tengil anak buahnya itu membuat Arman tak habis pikir. Tidak cukup ia yang dipengaruhi, sekarang, Chelsea juga. "Rus. Siap." Rusdi melompat turun dari tempat duduknya,
sembari mengijak rokok yang masih tersisa setengah, hingga padam. Sini sebentar. Dengan langkah tegap, Rusdi berjalan mendekat hingga akhirnya sampai di hadapan Arman. Ada yang bisa saya bantu lagi, Komandan? Bantu? Bantu apa? Bantu apa? Petak. Au. Ringis Rusdi saat jidatnya disetil oleh Arman. Saking kuatnya sentilan sang kasat reskrim, ia sempat keliengan meski tak sampai pingsan. Opo sih, main jitak? Nggak pakai ancang-ancang. Ngomong apa kamu sama istriku? Oh itu. Masih sambil mengusap jidat yang berdenyut, Rusdi mencoba memikirkan jawaban terbaik, meski intinya, ia sengaja memanas-manasi. Cuma mau ngetes aja. Ngetes apa? Tanyanya lagi sambil berkacak pinggang. Yo ngetes perasaan. Saya perhatiin selama ini, Bu Chelsea itu lempeng-lempeng aja. Kalau disuruh gini ya nurut tapi nggak excite ngono loh. Sedangkan komandan sudah gila-gilaan. Ibarat rokok, nggak akan nyala kalau nggak ada pemantiknya, paham Gandan? Rasa kesal di wajah Arman seketika berubah datar, seolah memahami apa yang dimaksud oleh Rusdi. Ya, ia akui sekalipun Chelsea tidak pernah menunjukkan kecemburuan. Apalagi ungkapkan cinta yang sangat jauh dari bayangan. Wanita itu belum sepenuhnya menerimanya. Jangan cuma komandan yang terbakar, Gandan. Rasa kesal di wajah Arman seketika berubah datar, seolah memahami apa yang dimaksud oleh Rusdi. Ya, ia akui sekalipun Chelsea tidak pernah menunjukkan kecemburuan. Apalagi ungkapkan cinta yang sangat jauh dari bayangan. Wanita itu belum sepenuhnya menerimanya. Jangan cuma komandan yang terbakar, tapi dia juga harus. Biar saling mengusahakan gitu loh. Biar dia belajar, untuk mencintai bukan hanya dicintai. Bu Chelsea ini tipe wanita yang lurus. Dia nggak akan jatuh cinta cuma karena Anda kaya, ganteng, atau perhatian. Harus dipancing, apalagi pernah trauma, wah susah itu. Harus banyak sajennya. Akalmu ada aja. Arman hanya menggeleng, kemudian bersandar pada badan mobil. Memandangi orang-orang yang sedang membersihkan halaman. Begitu juga dengan Rusdi yang ikut bersandar, sembari mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan disodorkan ke depan Arman. Rokok, dan halah, serius nawarin. 17. Ya, iseng aja. Siapa tahu mau, jangan cuma Bu Chelsea aja yang disuruh ngerokok tiap malam. Bahahaha. Suara gelak tawanya menggema di sekeliling halaman, begitu juga Arman yang ikut tertawa. Di lantai 2, Chelsea dan Sofia sedang duduk bersama di ruang keluarga. Obrolan mereka terlihat sangat serius kali ini, sampai-sampai Chelsea beberapa kali menghela napas, setiap kali Sofia menjelaskan. Bilangin sama Mas Waldan. Aku nggak bisa dan aku nggak akan pernah mau ketemu dia lagi. La memijiti pelipisnya, apalagi saat membayangkan bahayanya Arman saat cemburu. Siap, nanti aku kasih tahu ke dia. Giliran aku udah punya kehidupan baru, dia malah sibuk ngajak balikan. Kembali menegapkan kepalanya, menatapnya Sofia. Orang gila nggak sih itu? Ya iya, gila banget. Sofia pun ikut mengeleng saat membayangkan momen di mana didesak Waldan untuk bicara pada Chelsea. Aku minta maaf, Sa. Setidaknya aku sudah punya jawaban yang akan aku sampaikan nanti. Oh ya, kamu datang ke acara akadnya nggak, besok? Cepat-cepat Chelsea menggeleng. Enggak. Tapi, mungkin pas resepsi aku mau nggak mau harus datang sebagai bentuk formalitas sebagai anggota Bayangkari. Ya sudah, aku mau pulang kalau gitu. Sofia memakai tas selempangnya,
sambil berdiri dari tempat duduknya. Oh ya, satu lagi, banyakin deep talk sama suamimu, biar hubungan kalian makin dekat. Ingat yang aku bilang kemarin? Iya, insya Allah. Chelsea ikut berdiri, mengantar Sofia sampai ke teras. Terlihat, Arman masih sibuk bicara dengan seseorang di panggilan telepon, hingga Sofia tak lagi berpamitan, takut mengganggu. Beberapa saat setelah kepulangan Sofia, ponsel Waldan bergetar tanda pesan masuk. Nada yang menyadari suara getar ponsel itu, menjadi penasaran sendiri, saat melihat nama Sofia tertera di layar. Kebetulan sekarang mereka sedang berada di kantor WO untuk fitting baju pengantin dan sekarang, giliran Waldan untuk ngukur di dalam. Kesempatan itu, langsung dipergunakan dengan baik oleh Nada, untuk membuka pesan tersebut.